Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Eka Fasya selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Ilmiah. Dan tak lupa teman-teman kelas 1B Psikologi yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Di sini kelompok 6 akan presentasi bahasa Indonesia yang baik dan benar, program studi psikologi. Izinkan kami mengenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama Faiza Alfia Rahma, Safira Zahrani Anabella, Mailinda Restu Dewanti, Uminatul Fadilah Putri Ayu Yadi Maulazami, yaitu saya sendiri selaku moderator. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Cara-cara dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih pengertian bahasa yang baik dan benar? Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan yang bertujuan agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Ciri-cirinya: 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku. Contohnya, cantik sekali, bukan cantik banget. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan, EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan, meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang ditetapkan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. 4. Penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksudnya. Parameter dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tolak ukur jika seseorang sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu 1. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Artinya, penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakainya dan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Antara lain, 1. Siapa yang berbahasa dengan siapa. 2. Untuk tujuan bersama. 3. Dalam situasi apa. 4. Dalam konteks apa. 5. Dalam jalur mana. 6. Dengan media apa. Dan 7. Dalam peristiwa apa. 2. Gunakan bahasa Indonesia yang benar. Artinya mengacu kepada penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa. C. Cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras, dengan tujuan dan lebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Pernyataan Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran.
Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek, di antaranya tata bunyi atau fonologi, tata bahasa atau kata dan kalimat, kosakata, ejaan, makna, dan kelogisan. Pada aspek tata bunyi F, V, dan Z, contoh kata-kata yang benar adalah fajar, fakir, motif, variabel, devaluasi, zebra. Bukan fajar, fakir, motif, devaluasi, zebra. Pada pelafasan termasuk juga aspek tata bunyi. Contoh pelafalan yang benar adalah kompleks, korps, transmigrasi. Bukan kompleks, korps, transmigrasi. Kesalahan-kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, merubah. Seharusnya ditulis dan diucapkan mengubah, karena asal katanya ubah bukan rubah. Ditambah imbuhan me dengan variasi bentuk morfem meng. Yang kedua, antri, atlet, apotik. Sering kita mengucapkan dan menuliskan dengan cara yang salah. Seharusnya antre bukan antri, atlet bukan atlet, karena atletik bukan atletik, dan apotek bukan apotik, karena apoteker bukan apotiker. Yang ketiga, Februari dan November. Sesuai KBBI 4 tahun 2008, yang benar adalah Februari dengan menggunakan F bukan P, dan November dengan menggunakan V bukan P. Yang keempat, karir. Penulisan yang benar adalah karir dengan tambahan E setelah huruf I, bukan karir tanpa huruf E. Karir merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu career. Yang kelima, pemukiman. Pemukiman berasal dari kata mukim, berarti penduduk tetap atau tempat tinggal. Menurut KBBI 4 tahun 2008, kawasan pemukiman adalah proses, cara, dan perbuatan memukimkan. Sementara permukiman ialah daerah tempat bermukim atau bertempat tinggal. 6. Menyontek, mensukseskan, mempengaruhi, mensiasati atau pelepasan. Padahal yang benar adalah menyontek karena berasal dari kata sontek, sehingga kata S pada kata itu menjadi meluluh. Seharusnya menyukseskan, memengaruhi, dan menyiasati, karena peluluhan terjadi disebabkan kata kerja tersebut diawali huruf S dan P. Selengkapnya KTSP seperti dalam kata memaku, bukan mempaku. 7. Kronologis. Kronologis merupakan kata sifat, tetapi kalau ingin bercerita sesuatu tentang rangkaian kejadian, cukup dengan kata kronologi, seperti dalam biologi menjadi biologi dan mengalami perubahan pelafalan. 8. Adalah merupakan atau agar supaya pleonasme kita tidak jarang menyebutkan suatu kata yang sama diulang-ulang, seperti misalnya adalah merupakan, agar supaya, prioritas utama, alternatif lain, warga masyarakat, bakal calon, dan sebagainya. 9. Umroh atau jamaah. Walaupun secara pelafalan benar atau umroh, tapi penulisan yang benar seharusnya umroh dan jamaah.